memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selain Revan, Dea, siapa lagi yang bisa masuk pada hari ini? Itu saja, 2 orang saja. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas hari ini, berdiri semua dulu. Kita menjadikan dari Saraya. Siapa yang pimpin dari Saraya? Siapa yang pimpin? Coba, jangan asal menyanyi, masih bagus dengan Saraya. Mulai, dia terlalu besar salatan, yang biasa saja. Oke, mulai. Abil. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk. Adik-adik, Dea sama Dea apa? Revan sakit, sampaikan sebentar sih, dulu tak setelah diikuti. Kalau Revan masih sakit. Hari ini kita akan belajar mengenai materi aljabar. Pernah kita belajar aljabar di SD? Belum pernah? Oh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai aljabar adalah siswa mampu menyusun pernyataan tentang hubungan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Mengenai variabel dan kalimat matematika sebentar Ibu akan bahas, tetapi terlebih dahulu Ibu akan berikan informasi mengenai aljabar. Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang ditemukan pertama kali adalah penemunya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, dikenal dengan bapak matematika di dunia. Kemudian berdasarkan sejarah, Ibu bacakan saja, tidak usah dicatat. Ibu bacakan saja, nanti kalau Mas penasaran mengenai bapak penemu aljabar ini bisa dilihat di Google. Berdasarkan sejarah, ilmuwan muslim bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika karena beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka nol. Tahu angka nol? Yang berbentuk apa angka nol? Bunda. Bunda? Telur. Seperti? Bunda, telur. Ada pada ini. Kaitkan dengan materi yang lain di matematika. Misalnya fungsi, aljabar berkaitan dengan fungsi. Sistem persamaan linear, satu variabel, sistem persamaan linear, 2 variabel, itu kaitannya dengan aljabar dengan materi yang lain. Jadi saling berkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Apalagi ini kan nantinya baru di kelas 7, matematika yang ada di kelas 7 itu sangat berkaitan dengan matematika yang ada di kelas 8, berkaitan lagi dengan di kelas 9. Begitu pula di tingkat menengah atas, materi matematika yang ada di tingkat menengah pertama di SMP itu sangat merupakan dasar untuk mempelajari
persamaan dan mengekspresikan rumus yang telah atau lebih mudah bagi mereka yang memahami konsepnya daripada metode konvensional, yaitu menulis semuanya dalam kata-kata. Salah satu peran aljabar dalam kehidupan sehari-hari adalah menentukan harga jual dalam berdagang. Siapa biasa bantu orang tuanya berdagang? Menjual. Nah, Fajrin, Nurhalisa, siapa lagi? Muhammad Bila tidak pernah bantu orang tuanya? Fahmi juga biasa bantu orang tuanya. Jadi PBL biasa disebut dengan problem based learning, merupakan model pembelajaran yang direkomendasikan dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat menengah pertama karena dapat mendukung peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau peserta didik melalui penyelidikan dan pemecahan masalah yang berimplikasi pada perkembangan konstruksi pengetahuan siswa atau peserta didik. Beberapa metode pembelajaran atau model pembelajaran yang direkomendasikan itu dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah PBL, PJBL, tetapi tidak semua PBL ini bisa semuanya mata pelajaran. Ada bisa menggunakan PBL, tetapi khusus untuk materi aljabar ini ibu menggunakan PBL. Nanti materi yang lain seperti perbandingan nilai terbalik nanti insya Allah ibu akan berikan model pembelajarannya mengenai PJBL. Cukup? Sudah dapat semua? Kenapa kalian bisa mau terus? Jam berapa semalam tidur nak? Hah? Begadang untuk HP. Coba pakai belajar, tidak apa-apa. Oke, ibu berikan petunjuk mengenai cara penyelesaiannya. Ibu di kelompok visual dulu ya. Petunjuk penggunaannya. Bacalah LKPD dengan cermat, diskusikan setiap permasalahan dan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Kemudian jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa minta tolong sama saya untuk ibu bantu penyelesaiannya. Permasalahan yang ada di situ adalah ayah baru saja memetik sayur, sawi, bayam dan kangkung di kebun. Kemudian ayah meminta Budi untuk membantunya mengumpulkan semua sayur yang telah dipetik. Kebun ayah memiliki bentuk seperti labirin. Di sebelahnya, dalam nomor ini. Jadi permasalahan antara kelompok di sini kinestetik dengan auditori itu beda-beda ya. Karena ibu kelompokkan ini karena berdasarkan ibu punya pengamatan terhadap kalian. Contohnya kalian ini di kelompok ini, contohnya kalian di kelompok itu. Jadi jangan berpikir kenapa kinestetik petunjuknya. Tujuan pembelajarannya juga di sini adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Ini kan tujuan pembelajaran kita kelompok kinestetik. Petunjuk penggunaannya LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Jadi disingkat LKPD. Baca dulu baik-baik permasalahannya, kemudian menjawab. Kalau ada beda pendapat tidak apa-apa, nanti disatukan lagi pendapat tak untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Ada satu lembar saja. Toh? Sebelah sini. Iya, Kalau sebelah sini dipenulis karena itu jelas hampir sama dengan yang dikontak. Soalnya bacakan baru jawaban tak langsung ditulis.
Boy, udah saran Misalkan tuh. harga satu papan pensil 1.000. Soalnya sayang, soal bukan jawaban itu mesti atas soal yang baca. Misalkan harga satu papan pensil 5.000. Ganti kita nak. Kita Tahu, kita sama Nabila. Soal dibaca, harus jawabannya ditulis di mayor. Suaranya Halo. Sekali lagi halo. Suatu ketika Pak Fer membeli 2 karung beras untuk memenuhi hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istrinya Pak Feris merasa berasnya yang dibeli kurang. Kemudian Pak Feris membeli beras lagi sebanyak 5 kilogram. Menyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Feris. Nah, jawaban apa? Tulis di jawab. Ibu bacakan ulang soal yang diangkat oleh kelompok auditori supaya didengar karena tadi agak terlalu jelas kita. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli beras lagi sebanyak 5 kilogram. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Jadi ini ia adalah soal cerita. Soal cerita yang diangkat dalam bentuk aljabar, sama seperti yang dari kelompok visual dengan kinestetik. Sudah? Oke. Ada yang mau bertanya? Kelompok auditori kinestetik ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Yang mana tadi? Pak Ferry. Joshua itu? Bukan. Yang pensil di dan budi. Yang mana yang kita di depan? Yang Pak Ferry? Oke, tidak apa-apa. Oke, lanjut. Tidak usah. Hapus dulu di atas. Ibu bacakan untuk kelompok auditori. Oi, halo. Ibu bacakan kelompok Jadi akan menjawab, menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD-nya mengenai nama-nama benda, label benda, dan jumlah benda. Adin akan perhatikan benda pertama, benda kedua, benda ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu. Kalau ada yang mau presentasi, Bismillah, salam. Oke, Abil. Jadi bertepatnya saya di sini akan mempresentasikan LKPD saya dari kelompok kinestetik. Baik, saya mulai dari nomor 1, yaitu mengumpulkan 3 jenis benda yang berbeda. Jadi benda 1 pulpen, benda 2 buku, benda 3 meja. Nomor 2, berilah label pada setiap benda dengan huruf atau simbol tertentu. Simbol benda 1 W, benda 2 Y, benda 3 Z. Benda 1 tadi apa? W.
Nama bendanya apa? Pulpen. Pulpen. Oke. Selanjut, nomor 4. Setelah melengkapi tabel di atas, jika 3 benda tersebut diinyakan dengan bentuk aljabar, maka Nah, benda 1, benda 2, benda 3. Benda 1 jumlahnya berapa? 4? Oke. Baik, tulisan tadi karena materi kelas 7 banyak saya lihat tulisannya kacang-kacang. Ya sudah sama. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Masing-masing kelompok sudah presentasikan hasil LKPD-nya. Sekarang Ibu berikan sedikit materinya itu yang Ibu berikan satu contoh yang berkaitan dengan LKPD supaya tambah banyak pengetahuan Kak. Misalkan dalam bentuk aljabar 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti berapa kedua? 4. Berapa? Berarti bisa pengandaiannya dalam buah-buahan. Karena kan sudah ada sayur tadi, kemudian soal cerita. Nah, Ibu mencoba mengangkat pengandaiannya buah-buahan. Ini buah apel. Pengangkat saja ya, karena jangan dibilang mata-mata itu Bu. Mata-mata itu Ibu simbolkan itu apel. Berarti 4 dikali apel. Jika huruf apel itu diganti huruf S, maka dia berubah menjadi 4 S. Jadi 4 itu aljabar. Aljabar itu dalam operasi aljabar ada. Oke, gambar kita. Ayo ulang. Dalam aljabar ada beberapa materi mengenai penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang ada dalam bentuk aljabar, kemudian operasi aljabar. Hari apa lagi ada kita? Sabtu. Hari Sabtu, insya Allah kita masuk di hari Sabtu itu membahas mengenai penjumlahannya. Oke, kumpul semua lembar LKPD tak? Satu orang yang kumpulkan.
baju itu bagaimana keadaannya sekarang? Lihat itu, jadi oke. Lihat badannya habis. Oke nah, hari ini kita telah membahas mengenai bentuk-bentuk aljabar, kemudian beberapa contoh juga, sudah sampai 4 contoh ini karena 3 dari satu dari kelompok, kemudian ibu tambahkan 1. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, kalian semua, mengenai dasar mempelajari aljabar. Jadi aljabar itu dikenal ada variabel dan ada koefisien. Nah, penjelasannya itu yang di ujung sana. Huruf S dari pengandaian dari huruf dari buah apel ini, S itu disebut variabel. Yang ini segala angka itu disebut dengan variabel S. Sedangkan angka 4 ini adalah disebut dengan S ini adalah variabel dan 4 ini adalah koefisien. Jadi disebut dengan koefisien S variabel. Berarti pakai 4 adalah koefisiennya yang ada di depan hurufnya, kemudian hurufnya itu adalah variabel. Ada dan pada umumnya itu aljabar itu dikenal dua, variabel X dengan variabel Y. Oke? Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan aljabar dengan menggunakan variabel X dan Y supaya tidak pusing terlalu banyak huruf. Oke? Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. BRTA adalah mencari satu contoh mengenai penjumlahan aljabar. Jadi nanti pada saat pertemuan berikutnya, masing-masing siswa sudah membawa di bukunya, menuliskan di bukunya contoh 1 penjumlahan aljabar. Banyak juga di buku kita. Oke? Iya. Paham Ki? Yo. Akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.